Kita sambung penjelasan dari hadis ini ya. Hadis Imam Muslim ini ya, yang diriwayatkan Imam Muslim mengenai sa'i ya. Imam Nawawi mengatakan ya, qala ashabuna yustahabu ayarkiya ala sofa wal marwata ala sofa wal marwati ya, hatta ya rabbaita in amkanah ya. Kalangan ulama Syafi'i ya, kalangan kami ulama Syafi'i, kata Imam Nawawi, berpendapat bahwa disukai ya untuk naik ke atas bukit Sofa dan bukit Al-Marwah ya. Jadi naik ke bukit As-Sofa dan naik ke bukit Al-Marwah. Naik itu ya, dia sebab naik, memang naik dia ya. Dia agak tinggi ya dibandingkan tempat sa'inya itu. Tinggi dia, memang awalnya adalah bukit. Naik ke atas itu ya. Hatta yaral baita, sehingga dia melihat Baitullah ya. Jadi naik sampai melihat Baitullah ya. Jadi naik ke Bukit Mawar. Yang pertama tadi waktu di Bukit As-Sofa ini yang pertama ya, naik sebelum sa'i, naik ke situ inam kanah ya, hatta yara baita inam kanah, sampai terlihat Baitullah jika itu memungkinkan baginya ya. Annahu yusanu ayakifa ala sofa mustaqbilal ka'bati ya, wa yadhkurallaha ta'ala bihadza dzikri al-madhkur ya. Jadi setelah naik tadi ke Bukit As-Sofa ya, ini yang pertama kali tadi naik ke Bukit As-Sofa, menghadap kiblat, berdiri di situ menghadap Ka'bah, menghadap Ka'bah Baitullah ya. Kemudian menyebut zikir yang ada di dalam hadis ini tadi ya. Dalam hadis ini kan ada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Sampai nanti wahazamal ahzaba wahdah ya, sampai situ. Ya, itu zikir yang disebut oleh Rasulullah SAW ya. Kemudian berdoa ya. Berdoa apa yang dia kehendaki, berdoalah di situ ya. Berdoa memohon ampun, yang utama-utama itu seperti memohon ampun ya, memohon ampun untuk diri sendiri, memohon ampun untuk kedua-dua orang tua ya. Kemudian memohon diberi petunjuk supaya terus istiqomah ya. Ya, doa-doa memohon ampun ya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Jangan hanya orang tua, juga muslimin ya, walil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat gitu ya. Kemudian doa supaya tidak disesatkan setelah dapat petunjuk ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ya, sampai selesai itu. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalau memang tak hafal itu saja sudah cukup ya. Kemudian ulangi lagi zikir ya, berdoa ya, tahlil takbir, berdoa tahlil takbir, berdoa 3 kali ya. Ini 3 kali pendapat yang masyhur di kalangan ulama Asy-Syafi'i. Jadi berdoa menghadap kiblat tadi ya. Itu dalil berdoa menghadap kiblah ya, ini ketika manasik haji ya. Selanjutnya kita lihat hadis masih dalam Sahih Muslim ya, nomor 894, yang tadi dalam manasik haji, dalam ibadah sa'i ya, setelah Rasulullah tawaf, selesai tawaf masuk ke Ka'bah, kemudian keluar Ka'bah menuju Sofa. Sebelum sa'i, Rasulullah naik ke Bukit Sofa menghadap kiblat ya, tahlil takbir berdoa. Selanjutnya
menghadap kiblat dalam doa juga, tapi ini di dalam masa yang lain, yaitu dalam masa sholat istisqa, ya, sholatul istisqa, ya, sholat minta hujan, ya. Kita baca saja hadisnya, ya. Anna Abdallahi ibn Zaid al-Ansari akhbarahu anna Rasulullah sallam kharaja ilal musalla yastaski wa annahu lamma roda ayadwa istaqbalal khiblata wa hawala ridaah. Jadi maksudnya, sungguhnya Abdullah bin Zaid al-Ansari telah memberi kabar, ya, sungguhnya Rasulullah telah keluar, ya, ke musola, tempat sholat, ya, di tanah lapang ini, ya. Yastaski, sholat untuk meminta turun hujan, ya. Ini masa kemarau panjang, ya. Rasulullah minta supaya diturunkan hujan kepada Allah, menurunkan hujan, ya. Wa naulama roda ayat 2, dan sesungguhnya tatkala Rasulullah ingin berdoa istaqbalal kiblah. Jadi ini salah satu adab berdoa, ya, yang dituju ajar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri berbuat, ya, setelah tadi dalam masa sebelum sa'i di Bukit As-Sofa, yang kedua ini ketika hendak berdoa untuk minta turun hujan, ya, Rasulullah SAW menghadap kiblat. Jadi lama roda ayat 2 istaqbalal kiblah. Jadi kalau Rasulullah ingin berdoa, Rasulullah menghadap kiblat, ya. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor 1028. Dalam riwayat yang lain juga ada, ya, dalam riwayat riwayat Muslim, ya. Masih dalam riwayat Muslim, ya, ini agak panjang, ya. Annahu sami'a ammahu wa kana min ashabi Rasulullah yaqul kharaja Rasulullah yauman yastaski faja'ala ilan nas zahrahu yad'ullaha wastaqbalal kiblata, ya. Jadi ada seorang sahabat Rasulullah, ya, ini Abbad bin Tamim al-Mazini, ya. Sesungguhnya dia mendengar pamannya ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW, ya. Beliau mengatakan kharaja Rasulullah SAW, ya, yauman yastaski. Rasulullah SAW telah keluar suatu hari untuk minta hujan, ya, salat minta hujan, ya, salat al-istisqa, ya. Fajala ila nasi dhahrahu, kemudian baginda menjadikan punggungnya kepada manusia. Jadi Rasulullah membelakangi orang-orang, ya. Yadullah, Rasulullah hendak berdoa, ya. Jadi Rasulullah hendak berdoa ini Rasulullah wastaqbalal kiblah, Rasulullah menghadap kiblat. Jadi ini salah satu adab berdoa, ya. Tadi sudah disebutkan juga dalam masa sebelum sa'i. Kemudian ini yang kedua dalam salat al-istisqa, ya. Ada dua riwayat di dalam Sahih Muslim. Ini mengenai menghadap kiblat. Selanjutnya mengangkat kedua tangan. Adab berdoa yaitu mengangkat kedua tangan, ya. Kita lihat ini dalam Sunan An-Nasai nomor 3011, ya. Ini Raful Yadain fi du'a bi Arafah, ya. Ini Rasulullah SAW mengangkat kedua-dua tangannya dalam berdoa di Arafah, ya. Di Arafah. Arafah ini juga dalam manasik haji kelihatannya, ya. Hadisnya sahih, ya. Kita baca saja, ya, di sini. Qala Usamah ibnu Zaid kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat farafa yadahi yad'u, ya.
Sampai situ saja sebetulnya, kita hanya fokus kepada mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ini dituju ajar oleh Rasulullah SAW. Ya, Usamah bin Zaid, beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi, adalah aku ini ikut naik bersama Rasulullah di atas unta, ya, radifan Nabi, membonceng, ya. Ikut dibonceng oleh Nabi SAW di atas unta, ya. Naik dua orang di atas unta, Rasulullah di hadapan, Usamah bin Zaid di belakang sebagai boncengan, ya, dibonceng dengan unta, ya, di padang Arafah. Ini di Arafah, ya, padang Arafah. Farafa yadai yadu, lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua-dua tangannya berdoa. Jadi Rasulullah mengangkat kedua-dua tangannya dalam berdoa, ya. Berdoa, angkat kedua-dua tangannya. Selanjutnya itu disebut pamalat binaqatu fasaqata khitam wa fatanawal khitam bihdayadai wa huwa rafin yadahul ukhra. Sambungan hadis itu sambungan hadis tersebut maksudnya adalah ketika untanya miring, ya. Untanya miring, nak bersandar kali, ya. Kemudian jatuh tali itunya, tali kekangnya itu, ya, jatuh. Kemudian Rasulullah mencoba untuk mengambil tali kekangnya tersebut dengan satu tangan, sementara tangan yang lain masih naik, ya, masih mengangkat tangannya berdoa gitu, ya. Jadi begitu nampak pentingnya, ya, mengangkat tangan itu berdoa, sampai sekalipun tali kekang unta itu jatuh, tetap saja Rasulullah mengangkat sebelah tangannya untuk berdoa, ya. Yang satu lagi mengambil tali kekang unta, yang satu masih mengangkat tangannya. Nampak begitu pentingnya mengangkat tangan dalam berdoa, ya. Hadis ini juga diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim, ya, 1280. Jadi ini menunjukkan begitu pentingnya mengangkat tangan ketika berdoa. Sekalipun Rasulullah mencoba untuk mengambil tali kekang untanya yang terlepas atau terjatuh, tapi Rasulullah SAW tetap mengangkat tangannya untuk berdoa, tangan yang lain. Jadi satu tangan mengambil tali kekang, satu tangan tetap mengangkat untuk berdoa. Subhanallah, ya, begitu pentingnya mengangkat kedua tangan. Hadis yang lain, ya, di dalam Sahih Muslim, ya, ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, masih mengangkat kedua-dua tangan ketika berdoa. An Anas qala ra'aitu Rasulullah sallam yarfa'u yadayhi fid du'a, ya, hatta yura bayadu ibtaih. Maksudnya telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat Rasulullah sallam yarfa'u yadayhi, telah mengangkat kedua tangannya fid du'a, dalam berdoa. Hatta yura bayadu ibtai, sehingga nampaklah putih ketiaknya, ya. Jadi kalau sampai nampak putih ketiaknya, ini kelihatannya lengan atas Rasulullah SAW diangkat sejajar dengan kedua bahunya, ya, sehingga nampak ketiak. Kalau tak sejajar kedua bahu, tak nampak ketiak itu, ya, karena akan tertutup dengan lengan. Tapi begitu lengan diangkat sejajar dengan kedua bahu, akan nampaklah ketiak itu, ya, karena jubahnya itu di bagian itu agak lebar kelihatannya, ya, sehingga nampak putih ketiak Rasulullah SAW. Ini menunjukkan Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam berdoa di dalam salat istisqa ini, ya. Ini dalam salat istisqa lagi, ya. Dalam salat istisqa yang pertama tadi menghadap kiblat, yang kedua ini mengangkat kedua-dua tangan. Sampai seriusnya Rasulullah berdoa,
nampaklah kedua-dua ketiaknya tinggi ya, begitu tingginya Rasulullah mengangkat kedua-dua tangan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasai, Abu Dawud, Al-Bukhari dan Ibnu Majah ya. Dalam riwayat yang lain ada satu riwayat lagi ya di dalam hadis Muslim yang masih dalam riwayat Anas, tapi matan hadisnya berbeza ya. Saya bacakan hadisnya, tak ada di dalam slide ini. Saya bacakan hadisnya. An Anas anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana la yarfa'u yadaihi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa hatta yura bayadu ibtai. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maksud hadis ini ya, anna Nabiullah, sungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, kana la yarfa'u yadaihi fi syai'in min du'aihi, tidak ada Rasulullah mengangkat kedua-dua tangannya dalam sesuatu dari doa-doanya kecuali fil istisqa, kecuali dalam salat al-istisqa, hatta yura bayadu ibtai, sehingga nampaklah putih ketiaknya ya, putih kedua-dua ketiaknya. Dalam hadis ini Anas bin Malik mengatakan ya, Rasulullah tidak mengangkat kedua-dua tangan kecuali dalam salat istisqa ya. Rasulullah tidak mengangkat kedua-dua tangannya dalam dalam doa-doanya ya, kecuali hanya dalam salat istisqa, sehingga nampak putih kedua-dua ketiaknya. Kata Imam Nawawi,